Halo Kacang Lovers, kembali lagi di Kacang Komunikasi Bincang. Tapi ini yang cabang 2. Kehadiran kami di sini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sosiologi yang diberikan oleh Ibu Dr. Dewi Ayu Hidayati SOS MSI. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Enggo Leando dengan NPM 241603115. Nama aku Atika Baran Almega dengan NPM 2456031028. Halo, nama aku Neng Nurzian Kurniawan dengan NPM 2456031010. Nah, tapi di sini tuh kita nggak sendiri doang nih. Kita udah undang kakak yang cantik banget. Dan mari kita undang aja. Halo kak. Gimana nih kabarnya kak? Baik, luar biasa baik ya. sekali. Boleh kak kenal dulu ke Kocang Lovers? Oke, boleh ya. Halo semuanya, aku Clarissa Pulon dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Nah, Kak Claris ini adalah cutting kita ya guys ya. Oke Kak, sebelumnya saya mau tanya nih, Kakak sebagai orang Akamsi, Baik. Akamsi apa sih? Akamsi itu adalah anak kampung sini. Nah, saya mau tanya, Kak Claris sebagai Akamsi itu tuh kalau misalnya sebagai orang Bandar Lampung ya, kalau misalnya Kak Claris itu kenalan sama orang luar provinsi atau luar pulau, misal kayak halo kenalin aku Claris gitu dari Bandar Lampung, biasanya orang-orang luar tuh gimana sih tanggapannya? Mungkin kan kalau perkenalan kita juga nyebutkan daerah asal kita di mana gitu. Mungkin pas aku bilang Bandar Lampung, mereka sebutnya Kota Begal itu ya, suka begal itu ya. Iya. Jadi di sini iya bener banget. Saya sendiri juga sering gitu kan. Mau kenalan online, mau offline itu pasti kayak langsung Kota Begal ya gitu nggak sih? Bisa begal nggak gitu kan? Benar. Jadi di sini pas banget nih. Di sini kami mau bahas tentang masalah sosial yaitu pembegalan. Bener-bener Lampung ini bisa dicap sebagai kota begal banget nih. Jadi sebenarnya Kak Claris ini apa yang Kak Claris ketahui tentang pembegalan yang ada di Lampung ini? Kalau aku pribadi sendiri sih, karena aku tinggal di Bandar Lampung ya, aku ngerasa sih pribadi aku nggak begitu merasakan dampak begal itu sendiri sih. Karena begal itu terjadi tuh kayak di antar lintas gitu, kayak daerah ujung-ujungnya mau ke Palembang gitu. Kalau untuk di Bandar Lampung sendiri sih kayaknya nggak separah banget itu. Kalau kan Cukup aman. Kalau saya kan bukan orang Bandar Lampung nih ya kak, tapi sering dengar juga kalau di Natal itu masih marak loh begal-begal gitu. Bener nggak sih? Bener ya? Iya, karena di sana juga menurut aku keamanannya juga masih kurang-kurang banget ya. Orangnya juga masih Lampung asli banget gitu lah. Tapi kakak pernah nggak dengar cerita gitu dari teman kakak tentang pembegalan ini? Kan kalau Kak Claris nggak pernah kena begal ya, amit-amit lah ya. Tapi ada nggak sih teman Kak Claris tuh yang pernah kena begal gitu? Kalau kena banget belum, tapi hampir. Oh, hampir ya? Itu waktu mau ke metro, tapi nggak lewat dari tolnya. Lewat Aku lintasnya. lupa, apa ya namanya ke metro ya? Kayak Ya, yang situ banyak lah. pohon karet itu. Situ. Itu hampir mau kena dibegal. Tapi untungnya lolos. Kalau saya sendiri juga pernah sih, itu waktu kelas 5 SD. Jadi ceritanya pulang dari itu tuh disuruh nganter berkat antar desa gitu kan habis acara. Ingat banget masih pakai motor Mio kelas 5 SD. Tiba-tiba iya pas jalan pulang itu sekitar jam 9-an sih sebenarnya itu tuh lewat daerah sawah. Itu tuh emang jalan jelek kan. Lagi ngegas, lagi nyantai tiba-tiba ada orang dua itu tuh sok-sokan nyari burung kan, nyenterin itu. Tiba-tiba yang satu itu gini, kan dua orang itu tiba-tiba nunjuk gini terus yang satunya nengok ternyata dia udah pakai topeng yang topeng yang kain gitu loh, yang tengkorak itu. Udah dikejar kan, udah naik motor, jadi nggak mau tahu ya, saya langsung gas aja. Jadi jalan-jalan itu duk gitu. Tapi sedihnya ketika saya ceritain itu ke orang tua saya, ke keluarga saya, itu tuh nggak ada yang percaya gitu loh. Cuma ya nggak tahu ya apakah itu mereka cuma ngeledek atau beneran begal. Cuma di situ bener-bener trauma sampai saya nggak berani keluar beberapa hari gitu loh. Emang sangat berdampak banget gitu. Nah kalau menurut Kak Claris sendiri, apa sih faktor utama yang menyebabkan pembegalan ini di Lampung yang sangat tinggi itu? Kalau menurut aku pribadi sih kayaknya itu soal ekonomi dan lingkungan sih. Lingkungannya kayak mungkin pergaulan, ikutin teman-temannya begal lu, jadi kayak ajak-ajakan gitu mungkin terpengaruh. Lingkungannya Kak. Terus faktor ekonomi juga mungkin kali ya, amat sangat mepet, gak tau mau ngapain lagi, jadi segala cara dihalalkan. Tapi emang tega banget gak sih pembegalan itu, kayak kalau misalnya lu mau apa-apa, kalian mau apa-apa tuh
kenapa nggak berusaha aja kan? Iya, soalnya Apa? bukan cuma mengambil barangnya juga, tapi nyawa kita juga terancam. Iya. Trauma kita juga. aja. Nah, Neng sendiri nih, Ya. sebagai orang Bekasi yang tiba-tiba kuliah di Lampung, gimana tuh? Apakah awal-awal masuk takut dengan daerah Lampung? Karena pasti udah mendengar kan? Iya, iya. Aku juga sering baca-baca berita di Google gitu. Paling banyak daerah yang sering ada pembegalan itu salah satunya di Lampung. Nah, kebetulan kos aku juga deket sama Terminal Raja Basa. Nah, aku tuh pernah baca dan pernah mendengar bahwa kalau di Terminal Raja Basa itu sering terjadinya pembegalan. Karena di situ kan dahulunya tuh gelap ya, belum Iya. ada penerangan, benar-benar sepi. Nah, di situ tuh apa ya, angka tinggi untuk terjadi pembegalan tuh sangat kemungkinan gitu. Rawan lah ya, rawan begal di situ. Kalau di Bandar Lampung, ya kita udah sering dengar, maksudnya kan orang-orang bilang itu tuh dari Lampung lah gitu, nggak spesifik banget tempat apa. Tapi kalau di tempat saya, Waikanan juga sebenarnya masih marak. Kalau di kalian sendiri gimana, Tik? Kalau di Kalianda mungkin di tempat-tempat kayak ini ya, tempat-tempat kayak desa, lebih ke desa yang di ujung-ujung yang jarang ada penerangan, bahkan jarang orang lewat, itu pasti marak sih. Dan itu tuh banyaknya itu maraknya tuh sama anak-anak remaja. Iya Dan sih. anak-anak SMA tuh sering banget, entah apa motifnya, entah mereka ikut-ikutan Kayak baru puber gitu ya, masih labil. atau kayak biar keren gitu kan, tapi kan itu ngeganggu warga sekitar yang lewat situ. Berarti di sini faktor utamanya ya paling kemiskinan itulah ya. Iya, Kemiskinan dan butuh pergaulan. ya, pergaulan. Iya, pergaulan. Tapi emang sih saya sendiri kan sebagai cowok ya, kalau misalnya nyari lingkungan pertemanan tuh emang harus hati-hati banget, karena saya sendiri untungnya itu punya sense apa ya, punya perasa yang bener-bener kalau misalnya kita lihat segerombolan orang atau kita ketemu sama orang baru, saya tuh bisa ngerasain dari cara mereka ngomong segala macam ini tuh orang bener apa enggak gitu. Tapi emang saya pernah masuk ke satu circle yang dia tuh bahasanya tuh kayak bener-bener menuju banget gitu, kayak mabok gitu-gitu, terus kayak maafnya narkoba gitu, kayak itu tuh hal udah topik yang biasa. Sedangkan maafnya ngomong mereka itu bukan dari keluarga yang mampu gitu loh. Jadi bagaimana cara mereka mendapatkan itu, mereka juga sebenarnya udah punya rencana-rencana kayak gitu. Jadi kalau saya mau ngelaporin juga saya nggak ada bukti apa-apa, karena mereka mungkin udah pernah atau bahkan baru rencana, kan saya yang penting saya jauhin aja, itu kan jelek gitu kan. Iya, betul. Jadi faktor utamanya kemiskinan, terus pendidikan itu pergaulan Iya, juga. pendidikan juga. Orang-orang FOMO, tapi FOMO-nya tuh FOMO yang jelek gitu loh. Iya. Mereka tuh belum bisa berpikir gitu nggak sih? Iya. Mereka ikut-ikutan aja. Nah, kalau di sini ya, selanjutnya bagaimana dampak sosial dan psikologis yang dirasakan oleh korban pembegalan di Lampung? Oke. Hmm. Iya, mungkin aku dengar cerita kamu tadi ya, yang hampir banget Iya. itu mungkin mental terganggu kali ya, Iya trauma. Apalagi Trauma waktu itu tuh masih sendirian. 5 SD. Iya, masih kecil banget. Iya. Nangis itu mah. Dan nggak Bener-bener. keluar malam pasti. Iya. Oh iya, ada cerita lagi. Ceritanya saya kan punya saudara ya, Bibi. Siapa ya? Sebenarnya saya tuh manggilnya adek, cuma dia tuh udah umur 25-an Oh, gitu iya, loh. iya, iya. Nah, dia tuh lebih tua lah. Pokoknya saudara saya ini cewek, dia tuh kerja jadi tukang sayur. Dia tuh jadi tukang sayur keliling gitu loh. Tapi kan kalau misalnya mau jadi tukang sayur keliling, dia tuh harus yang belanja apa ya? Istilahnya sekarang itu war sayur di pasar jam 4 pagi gitu-gitu kan. Iya. Nah, emang kalau misalnya pasar itu kan sendiri, nggak tahu ya di Bandar Lampung kayak mana. Cuma kalau di tempat saya, pasar itu tiap harinya berbeda. Kayak Senin pasar di desa A, terus Selasa di desa B gitu. Di sini gitu nggak sih, nggak ya? Di sini menetap sih. Oh, Nah, tetap ya. tetap, Kalau di sana tuh kayak bener-bener yang Pindah-pindah gitu ya. pindah-pindah setiap hari, tergantung hari. Nah, ada satu waktu dia ada harus pasar di pasar yang emang rada jauh dan melewati sawah-sawah gitu, lagi-lagi sawah-sawah. Cuma sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, paling cuma 1 kilometer 2 kilometer doang itu tempat-tempat sepinya. Cuma dia cerita pas mau berangkat belanja sayur, dia tuh dihadang, lagi-lagi dihadang, tapi orang itu tuh udah bawa celurit. Serem banget. Padahal ya cewek gitu kan, kayak mana sih, cuma mungkin emang udah dilindungi aja ya. Sebenarnya orang itu tuh udah bener-bener gini katanya, udah bener-bener ditadang gini. Jadi kalau misalnya saudara saya itu nggak ngapa-ngapain, itu kepenggal palanya. Cuma saudara saya tuh kayak udah berani lah, jadi kayak dia tuh bilang cerita gini, saya di sini mau cari nafkah, saya mau cari duit. Kalau misalnya saya emang mati ya nasib saya lah di sini gitu. Jadi udah pasrah, cuma dia berani aja diterabas, digas, tapi dia gini, nunduk gini.
dan nggak kena. Tapi di situ dia nggak berani ngelanjutin lagi, dia sampai pasar itu udah bener-bener yang kayak ngedon, dia udah duduk gini. Iyalah. Iya, bener duduk sampai dikerumunin orang-orang, katanya kenapa Shock kenapa banget gitu. itu. Terus ditelepon lah suaminya itu kerja, cuma dia kerja di pertanian gitu, emang apa ya istilahnya belum mau lah istrinya dulu gitu kan. Jadi pas ditelepon itu bener-bener langsung dijemput, dibawa ke rumah nenek, terus ya diinterogasi itu nangis-nangis dia beneran setraumatis itu ya, bener-bener menyayat mental. Itu pun yang belum kena. Gimana kalau yang kena gitu kan, apalagi yang udah Apalagi yang ketujah-tujah, kena, udah iya. ke apa itu kan. Itu bukan mental dia doang sendiri, tapi Iya keluarganya sih. juga pasti Iya. shock, sakit hati. Tapi kan kayak kasus pembegalan ini tuh nggak cuma setahun 2 tahun, udah dari jauh, dari Iya. sebelum teknologi, sebelum kita dewasa itu tuh udah kayak Lampung, kota begal gitu kan. Iya. Nah, menurut Kak Claris dulu ya, sejauh mana peran pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus pembegalan di Lampung ini? Kalau menurut aku sendiri sih udah cukup bagus, tapi mungkin masih harus ditingkatkan lagi ya. Karena mungkin banyak juga sih begal yang jago sembunyi-sembunyi gitu. Iya sih, iya benar. Terus maling motor platnya diganti-ganti, Iya. Oh iya. pajaknya dimatiin. Sekalinya dapat gitu dimodifikasi Iya, gitu. bener ya. banget. Bener, Jadi pinter. beda bentuknya kan. Jadi itu juga polisi mungkin kesusahan untuk mencari ya. Iya. Kalau mungkin mereka jago sih sembunyi-sembunyinya, tapi mungkin polisi udah berusaha semaksimal mungkin. sih. Tapi kadang ada pihak kepolisian yang malah bekerja sama, itu Kak Claris pernah denger nggak? Bekerja sama. Wah, nggak pernah dengar. Aku baru dengar malah. Cuma gini loh, sekali lagi ya ada cerita. Ini tuh sebenarnya orang desa, bukan desaku sih, desa lain lah pokoknya. Tapi masih orang yang kenal gitu. Katanya beliau itu kena begal, terus beliau emang nggak disakitin, cuma dia emang menyerahkan haknya gitu, kayak udahlah ambil aja daripada jangan apa-apain saya, tapi kan gitu. Terus habis itu dia lapor ke perangkat desa. Karena orang ini yang kebegalan ini adalah orang yang dekat sama perangkat desa, nggak ada 1 minggu motor itu balik lagi. Kayak kok bisa gitu kan? Sedangkan itu tuh belum lapor ke polisi. Dan ternyata ada gosip juga kalau bilang gini, pernah nggak sih kalian dengar kasus di TikTok atau di Instagram gitu, ketika kita kena masalah ya, contohnya pembegalan, kita lapor ke polisi kayak, Pak, mohon maaf saya kena begal, gimana cara? Bukan nyari solusi, malah pihak kepolisian tuh bilang, oh di situ emang rawan begal gitu. Pernah nggak sih? Oh, kalau aku nggak begal sih, aku Apa? pernah kemalingan motor di rumah aku. Oh, ya. Cuma terus terus kan panik kan, terus lapor ke polisi gitu. Nah, polisinya malah bilang, namanya juga maling Bu, namanya juga musibah kayak gitu. Iya kan, kalau maksudnya kan kita kan di situ kan minta supaya Iya. bagaimana caranya motor itu bisa balik kan, Benar. seenggaknya pelakunya ketangkep lah gitu Iya. kan. Tapi kenapa ya nggak sedikit sih, cuma oknumnya tuh rada banyak gitu yang bilang kayak gitu kan. Itu tuh menurut saya emang, saya dengar cerita juga ya, emang ada yang bekerja sama gitu, kayak misal begal motor lah dapat misal dijual 15 juta, polisi udah dapat 5 juta gitu. Dibagi 2 gitu ya. Ya, jadi ada pembagiannya gitu supaya menutupi kasus-kasus itu. Itu tuh juga sering terjadi, udah apa ya, di wilayah-wilayah yang biasanya itu wilayah-wilayah yang bener-bener pelosok gitu sih, yang kayak gitu. Tapi sedih sih ya kalau dibilang. Iya, sedih banget. Cuma emang harus ditekankan lagi ya. Ditingkatkan Ditingkatkan lagi. lagi, nggak cuma kepolisian, dari warganya juga. Iya, itu juga soal kepribadian juga sih, dianya mau nggak atau Kadang juga walaupun si pelaku begal itu udah ketangkep, tapi tetaplah misal cuma hukuman 2 bulan atau tiba-tiba dibebasin, nggak di penjara gitu. Bisa nggak kan? Pernah dengar nggak sih kalian? Itu tuh berarti kayak mungkin kepolisian udah berusaha, cuma ya namanya manusia, bisa hilap juga kalau udah dikasih duit segala macam. Hah, iya, baik banget ya kayak gitu. Bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan, cuma ini untuk pelajaran aja. Terus kalau untuk upaya dari pemerintah daerah untuk mengurangi atau mencegah aksi pembegalan di Lampung itu kayak mana? kalau aku sih sendiri untuk itu aku belum dapat tentang bagaimana ya untuk pemerintah sejauh apa untuk mencegah pembegalan, mengurangi pembegalan, aku belum dapat sama Berarti sekali sih untuk edukasi seperti belum itu. pernah ada ya, Belum pernah seminar ada. atau segala macam itu belum ada. Oke. Selanjutnya, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembegalan yang semakin sering terjadi di kota-kota besar di Lampung? Menurut kakak sendiri gitu? Oke, menurut aku sendiri ya, mungkin kita pribadi gitu masang kunci gadang gitu sih untuk mencegah pembegalan. Terus mungkin diberlakukannya jam malam, kayak Oh iya. penjagaan Kalau di udah tiap-tiap jam- komplek gitu. Ronda gitu ya. Iya, ronda iya.
Maksudnya kalau misalnya Kak Claris gitu denger kayak misal teman Kak Claris kebegalan atau orang lain di kampung kebegalan gitu, pandangan Kak Claris itu apa kayak miris, kasihan gitu? Iya, Kasihan ya. Maksudnya apa ya pandangan-pandangan itu tuh bisa, aduh bentar ya, cut ya, langsung aja ya. Gue nanya, ada yang mau gue tanya. Ayo. Nah, Kak Laris aku mau nanya nih. Boleh. Kakak pernah denger gak yang kan ada yang dibegal nih, tapi yang dibegal ini berani ngebegal balik. Itu pandangan kakak gimana? Aku pernah dengar juga. Dibegal boleh. balik. Oke. Mungkin Nang boleh cerita dulu. Oke. Jadi di Bekasi ini tempat tinggal aku itu ada pembegalan di suatu daerah, mungkin nggak akan aku sebutkan. Dan orang ini tuh cukup berani untuk melawan si pembegal ini. Nah, senjatanya tuh diambil dan ngebegal balik. Nah, yang di penjara ini bukan yang ngebegal korbannya ini, tapi malah korbannya yang di penjara. Dan itu gitu. Ini Kalau masuk itu ke pihak aku- pemerintah ini ya, berarti Itu. emang Itu aku masih dengar kasus itu juga sih. Korbannya malah yang masuk penjara. Gara malah lolos. Makanya sebenarnya ada nggak sih undang-undangnya itu? Maksudnya sebagai orang yang menjadi korban tapi membela diri itu kayak mana sih undang-undangnya? Ada nggak sih? Pernah dengar Sebenarnya nggak? untuk undang ada, dan aku pernah dengar. Cuman untuk apa sih pemberlakuannya aku kurang ngerti. karena lebih diberlakukan undang-undang yang ini loh, yang semua orang berhak untuk mendapatkan hak hidup. Jadi siapapun orang itu kalau misalkan kayak dibegal balik, Iya, kalau kasus itu kayak sering gak sih yang kayak Iya. pembunuhan, terus juga pelecehan juga kayak itu juga. Kenapa nggak sekalian semua korbannya. orang berhak untuk membegal gitu? Kalau emang kasusnya kayak gini, nah itu dia makanya nggak ada sikap adil dari pemerintah gitu. pernah dengar, kalau nggak salah akhir-akhir ini lagi viral deh di TikTok yang ibu-ibu kalau nggak salah yang nyiram air keras. itu. Dan dia di penjara padahal dia korbannya. yang ngintip-ngintip itu nggak sih, terus matanya disiram gitu. Iya. Oh iya. Itu. Dan korban itu dibela juga sama keluarga. Maksudnya keluarganya nggak punya malu gitu, nggak punya malu. Kok bisa ya kayak gitu? Berarti emang harus apa ya? Ya, Bukan kalau dari pihak apa hukum itu tuh juga sebenarnya agak harus dibenahi. Cuma masyarakatnya juga itu kan kayak kenapa mereka tuh walaupun mereka manusia, walaupun mereka punya jabatan, punya gelar segala macam, kalau kalian salah, kalau mereka salah, kenapa mereka nggak mau mengakui itu tuh kesalahan gitu? Iya. Kenapa pengennya bener terus gitu? Giliran disalahin nggak terima, padahal emang salah gitu. Betul itu. Bener banget. Bener banget. Itu aku paling gak suka sih. Suka menyalahkan orang terus Iya. melempar kesalahannya. Playing victim. Iya. Kayak kasusnya. Apa tuh? Udah ya. Akhirnya boleh dilanjut Lanjut ya. Kak. Lanjut. Ini ada pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk lebih waspada dan melindungi diri mereka dari kemungkinan menjadi korban pembegalan? Dari Kak Fahri sendiri deh. Oke, mungkin dari aku sendiri ya. Mungkin aku untuk motor aku sendiri tanpa akunya ya, aku bakal masang kunci ganda, terus aku mungkin pulang di bawah jam larut malam gitu ya. Iya, betul. Atau mungkin minta dijemput sama orang tua, minta apa sih kayak minta dipantau atau diapain itu lah, minta perlindungan lebih bahwa saya mau pulang atau dipantau dari handphone kan sekarang juga bisa. Oh iya, GPS itu ya. Oh iya. Kak, kalian pernah lihat gak sih di TikTok yang kayak cewek mau pulang malam, dia mesen ojol cuma buat nemenin dong, ngiringin dong. Aku pernah. Oh, pernah nggak? Iya, Itu dari mana ke mana? dari mana? Aku juga lupa. Oh, lupa Waktu udah aku lama ya. SMP atau Oh, SMA gitu loh. Iya sih harus dikawal. Waktu aku SMA, jadi tuh aku habis ada lomba gitu. Terus aku aku bawa motor. Iya, terus akhirnya aku pesen Gojek tapi saya nggak naik Gojek bapak ikutin saya dulu. Tapi malah senang ya. Iya. Ya, maksudnya selagi dibayar gitu. Iya, selagi justru kayak dibayar. gitu yang ngebantu. Iya sih. Abang-abang Gojek tuh selalu ngebantu kita. Iya. Kita ngebantu dia dan dia ngebantu kita. Bener banget. Iya Iya, sih. bener banget. Amat sangat terbantu. Tapi kalau saya sendiri juga pernah lihat di TikTok kita kayak baju anti begal yang pertama kalian gini dengerin dulu. Pertamanya kalian pakai celana jeans, terus katanya terus pakai jaket kulit, pakai masker, pakai helm, terus langkah terakhir adalah pesen ojol katanya. Nggak lucu ya? Nggak sih, sebenarnya kalau lihat di Instagram di Itu lucu. Lucu coba, kalau nggak lucu ya udahlah. Garing ya. Tapi ada satu lagi yang dari Apa? TikTok nih Apa? hacknya. Yang katanya disuruh bawa semprotannya isinya kayak cabai. Cabai, oh, Nah, iya, itu iya, pepper iya. spray ya, pepper spray. Tapi kalau kita udah panik tuh gak kepikiran lagi tahu kalau Iya. kita udah Oh, menghadapi iya, Cok. boro-boro ngambil itu spray cabe. Kita kayak udah bener kayak Lu bingung ini posisi apa. naik motor. Udah diginiin.
Dan nggak menutup kemungkinan nggak sih begal itu pakai helm, pasti pakai helm. Tapi emang keseringan pakai kacamata lah Iya, segala pakai macam itu. helm. Tapi itu termasuk pembegalan balik ya sih kalau spray botol itu? Kalau itu perlindungan diri dong harusnya. Iya. Tapi ya kan, bisa dari- aja ketangkep ya, gimana ya? Ya. Iya sih. Iya sih. Bener Yang sih. penting, Baiklah. yang penting ya berdoa. Yang penting berdoa sebelum kita. Kita berserah pada Tuhan. Kalau emang udah nasib, tapi ya kita harus membela diri sih, kita harus berani ya. Iya. Walaupun Selagi kita tidak salah. Iya. kalau kita salah ya Kita ngakuin. ngaku. Kalau misalnya nggak salah ya barulah kita membela diri. Iya. Jadi benar-benar harus pakai logika aja sih. Walaupun kita nantinya bakal, tapi sekarang untungnya udah ada media sosial ya, walaupun kita membela diri, kalau kita tetap ditangkap ya, seenggaknya kita masih bisa Dibantu bantu netizen. netizen. Iya, ya. bener banget. Nah. Oke, terus selanjutnya, apakah ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembegalan di Lampung? Sejauh mana hal ini mempengaruhi situasi sosial di daerah Lampung? Itu kayak aku sebutin di awal tadi kali ya, mungkin kemiskinan ekonomi itu menjadi faktor utama gitu bagi orang-orang yang pengen ngebegal, pengen dapat segala hal, kayak itu kan instan banget, terus nggak peduli itu melukain orang atau merugikan sesamanya lain. Itu sih, itu faktor penting banget sih menurut aku. Berarti kayak karena kemiskinan ini yang Iya, marak nggak tahu gitu mau kan. ngapain lagi gitu, mau kerja apa nggak tahu, mau lamar sana sini mungkin dia nggak keterima, dia frustasi, dia kayak udah lah begal aja gitu. Tapi ada loh kak yang kayak orang tuh katanya emang nggak mau usaha, pengen yang instan doang. Iya ya, Itu tuh biasanya orang-orang yang pemalas, terus kurang semangat Dan hidup banyak gitu. lagi orang kayak gitu. Iya banyak loh. Kurangnya pendidikan. Iya itu Iya. juga sih. Sama mungkin support dari lingkungan dia mungkin juga kurang gitu ya, mungkin Itu teman-teman iya juga pada, iya kadang. uh-uh. Tapi kadang mirisnya gini loh. Ada juga orang yang apa ya, misal dari kecil dia udah broken home gitu-gitu. Jadi dia masuk ke lingkungan yang sama-sama dengan dia, jadi kayak nggak ada pendidikan ya, sosok Iya, pendidikan. didikan gitu yang bagus itu tuh juga masuk. Teman-teman lingkungan sekitar juga mungkin nggak ada yang berperilaku baik atau bagaimana Jadi gitu, kayak- jadi ikut-ikutan itu wajar gitu, dia iya wajar. anggapnya wajar kayak Bener banget. miris juga ya sebenarnya. Tapi menurut kakak kalau misalkan dia dia mengalami kemiskinan, terus dia terpaksa gitu karena benar-benar kepepet banget, itu menurut kakak salah atau tidak? Aku salah sih, nggak karena salah, namanya itu salah, Tik. merugikan Salah hak, dong. merugikan orang lain, merugikan segala-galanya, itu salah banget. Tapi dia ngasih hasil itu ke keluarganya. Salah. Robin Hood apa gimana nih? Salah. Itu sama aja kayak haram juga nggak sih Iya hukumnya? sih. Iya, kalau misalnya duit haram jangan dikasih ke keluarga. Iya. Kayak kasus apa sih, pasti tuh pernah dengar kasus korupsi yang dia dapat gajinya dinikmati sendiri. Gajinya dikasih ke keluarga, terus korupsinya dimakannya sendiri dan ani-aninya. Aduh. Kayak gitu Itu sih. bukan double lagi sih dosanya. Udah nggak tahu udah seberapa itu. Iya. Oke. Lanjut Len. Terus selanjutnya, menurut Kak Claris, apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan solusi jangka panjang bagi masalah pembegalan, baik dari sisi pencegahan maupun rehabilitasi pelaku? Gimana ya? Solusi. Solusi jangka panjang. Mungkin kayak aku sebutin di awal tadi ya, mungkin pemerintah lebih lagi gitu ditingkatkan untuk penyuluhan, seminar gitu. Mungkin kalau ada, mana tahu ya, begalnya ikut seminar juga gitu, dia bisa tobat, mana tahu aja. Tapi Iya. penegakan hukum juga nggak sih Kak? Iya, Harus bener sih. tegas gitu Tegas ya. banget. Mungkin juga untuk penjagaan di wilayah perbatasan atau lain sebagainya itu juga penting juga sih. Maksudnya polisi Keamanan. patroli. Patroli. Gitu. Tapi sebenarnya kayak orang-orang ronda apa ronda? Ronda malam. Iya, ronda-ronda gitu sebenarnya bermanfaat sih. Ih, sangat amat bermanfaat. Iya, tapi kalau misalnya udah daerah yang sepi, orang ronda juga takut sih. Oh, iya. Tapi mungkin ini enggak sih? Mungkin aku belum lama ya di sini, tapi tuh banyak jalan-jalan yang kurang minimnya lampu. Iya. Itu juga bisa Minimal. jadi salah satu Iya, jadi solusi. penyebab. Pemerintah ngasih lampu deh di jalan yang Iya, gelap. benar-benar. Soalnya kalau jalan gelapnya itu yang rawan. Udah jalan jelek nggak ada lampu. Tapi kadang begal itu ngambil lampunya dulu tahu. Oh, iya, iya. Baru begal. Mereka tuh double iya. Dia tuh ngambil lampu tuh kan. Bahkan ada yang sampai ngerusak CCTV tahu. Iya. Gila Iya, sih. itu gila banget. Itu kan dari keterlaluan kan. Itu benar-benar. Mungkin dari pribadi kita aja mungkin ya, Iya. kalau bisa menghindari Jalanan jalanan yang atau yang sepi, Yang kita gelap. lewat jalan yang banyak mungkin warganya, Iya. yang penerangannya cukup seperti Rame itu. lah ya. Tapi itu kan berarti apa ya? Itu kan berarti itu pencegahan untuk Iya. dari korban lah istilahnya. Iya, mungkin Mencegah korban. Iya, dari kitanya sendiri mungkin kayak yang lebih baik mencegah gitu. Kalau untuk mencegah pelaku, Dan jangan sampai jadi pelaku lah. Iya sih. ada nggak sih? Ya kayak kata kamu tadi mungkin ya, kita harus bergaulnya Yang bagus. yang lebih baik, Kita harus kita harus memberi- melepas yang buruk-buruk. Tapi kalau emang pada dasarnya ya orangnya emang, maaf katanya itu kayak Udah. berdiri di mungkin
berkembang di lingkungan yang kurang seperti itu kita juga harus lebih lagi gitu menyuluhkan, atau mungkin kalau untuk usaha lebih tingginya gitu ya, kita mungkin mengadakan pendidikan atau seminar di daerah-daerah pelosok seperti itu. Tapi Kak Claris kan maksudnya kayak yang udah kita bahas, hukum itu kadang nggak tegas ya, nggak yang adil gitu menghakimi. Orang yang membela diri aja ditangkap, yang melakukan nggak ditangkap gitu kan. Kalau menurut Kak Claris ya, solusi ekstrim gitu apa? Yang benar-benar ekstrim. Anggaplah hukum nggak ada, emang nggak ada, emang jarang ada gitu. Apa gitu? Ada nggak kira-kira? Buat kitanya atau Buat pelaku, kita harus buat pelaku itu jerah. Mungkin Iya. mungkin kalau kayak gitu aku cerita dulu kali ya. Mungkin di sekitar rumah aku tuh dulu kita emang rawan maling, saya motor aku pernah kemalingan di bulan puasa itu. Nah jadi waktu itu ada kemalingan gitu motor. Nah itu kan ini ekstrim banget ya, itu langsung dihabisi gitu di tempat. Jadi yang main itu langsung RT-nya sama warga-warga. Jadi dianya udah kayak sekarat itu baru dilarikan ke rumah sakit. Jadinya kayak kalau mau dipenjara atau enggaknya ya mereka warga-warga udah pada puas Iya, gitu. seenggaknya kan. Udah ngapain sendiri lah. Jadi kalau pemerintah mau ngasih hukuman yang cuma 2 bulan atau cuman ya biasa doang lah, ngasih Seenggaknya jerah, udah jerah di merekanya gitu. Dan soalnya di daerah saya juga ada cerita, itu tuh udah cerita guru saya ya di daerahnya. Jadi ceritanya dulu tuh pas beliau masih kecil ada kasus pembegalan juga. Pembegalan itu tuh dikejar sama warga, ketangkap. Bener-bener begalnya itu ada 2 orang. Cuma yang ketangkap cuma 1 kan. Terus dibawa ke lapangan, dibuatin api unggun, ban setinggi itu, lempar. Menurut kalian setuju nggak kayak gitu? soalnya tetangga-tetanggaku aku juga setelah mengalami kemalingan itu tuh Udah kayak nggak ada ya? pada pengen Iya kan? kayak udahlah kalau ada maling, kalau ada begal langsung aja habisin di Iya. tempat kayak gitu. Mereka pada suginya kayak gitu karena udah tahu hukum yang tumpul seperti itu. Iya. Jadi kayak langsung habisin. Jadi kalau pas ketika diserahkan ke kantor polisi ya terserah polisinya mau kayak mana juga. Soalnya kan para pelaku juga mesti mikirnya kayak kalau ketangkep ya udah. Ya udah. Paling cuma berapa tahun gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia punya backingan gitu Kenalan. kan. Iya bener banget. Jadi kalau misalnya hukum emang nggak berlaku ya solusi ekstrimnya ya apa ya? Bakar gitu. Dari warga Bakar aja, iya setempat. udah hakimi aja Iya, udah. tapi nggak apa sih menurut aku ya, selagi kita masih punya apa sih masih punya kayak mana sih, punya ketahanan diri masing-masing gitu loh, jangan sampai istilahnya sampai meninggoy gitu lah. Iya, maksudnya dibikin bener-bener yang kayak Jerah gitu, dia juga Jerah, jadi trauma, jangan kita doang yang trauma, dia juga harus trauma. iya orang sekali. dia sendiri bikin trauma, Bener banget. masa kita nggak bikin dia mengalami Betul. hal yang sama Bener gitu kan. banget, Berarti emang apa ya? Udah lawan aja, udah langsung bakar aja gitu. Udah disumet gitu loh. Iya, tapi tetap jangan main hakim sendiri ya teman-teman. Kita Iya. harus setelah itu nggak apa-apa. Kita serahkan aja langsung kantor polisi. Tapi itu tuh juga lihat sih kalau misalnya hukum misal udah berulang kali terjadi seperti itu cuma hukum tidak juga bergerak ya udah gitu. Kita udah punya hak kayak apa ya? Kita udah sopan menunggu, kita udah udah berpasrah kepada hukum. Iya. Tapi kalau misalnya emang nggak bertindak ya udah kita bertindak sendiri aja. Dan malah masih terjadi lagi seperti itu. Dan kalau misalnya emang menyalahin warga ya gimana apa? Dia juga warga. Iya kan, nggak itu juga orang hukumnya juga nggak bekerja. Terus ini ada juga bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam membantu atau justru gini. Peran teknologi media sosial itu membantu atau justru memperburuk masalah pembegalan di Lampung. Kalau menurut aku sih malah justru media sosial dan netizen amat sangat membantu Membantu, sih. ya. Iya, karena mungkin untuk polisi kesusahan cari alamat atau cari pelakunya di mana. Netizen iya bisa sih. tahu. Iya sih, Lebih soalnya- dari intel, guys. Mereka bisa tahu, ini mah tetangga gue, ini mah Iya, di bener sini, banget. di sini. Kayak ngeliat postur Iya. tubuh aja bisa tahu, oh ini mah ini. Bahkan kadang aku kalau lihat seleb gitu kayak kehilangan itu, mereka malah lemparnya ke Instagram, ke Twitter apalagi. betul. Tolong dong kalau ada yang nemuin ini, motor ini atau orang ini bakal dikasih imbalan. Netizen pasti semangat banget daripada ngelempar ke polisi. Ya, ke polisi Iya. tuh seminggu 2 minggu tuh Netizen nggak ada sehari kabar. dapat banget. Maaf yang ngomong, kadang kalau nggak ada duit juga nggak bakal diurus. Jadi ya mending kita ngasih duit sayembara kan? Iya, sayembara namanya, bener-bener. Mending sayembara sekalian. Netizen malah semangat tau kalau dikasih tugas kayak gitu tuh. Mereka bakal langsung kayak, wah ini mah ini. Tapi ya pernah nggak sih kayak kasus lagian ada nggak sih yang memperburuk gitu? Pernah nggak melihat? Tapi emang nggak ada kayaknya ya yang Iya, kalau kayaknya kasus pembegalan gitu kayak Iya, nggak ada sih. malah ngebela Semuanya begalnya ngebela gitu. korban Semuanya sih. membantu. dan Tapi kadang membantu. juga nyalain pemerintah sih kayak orang udah kepepet gitu kan butuh duit buat makan keluarga segala macam. Itu juga sebenarnya peran pemerintah permintaannya kemana gitu kan. Kadang kayak
sebenarnya ya emang tetap salah sih. Cuma kalau misalnya emang kemiskinan itu nggak ada, ya pasti pembegalan juga nggak ada. Iya benar Ya. betul banget. Jadi harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus Betul. benar-benar ditegakkan. Ya kalau misalnya emang belum Indonesia, seenggaknya Lampung dulu lah. Betul banget itu. Tapi memang akar dari masalah sosial tuh kemiskinan. Iya, Iya itu sih, betul kebanyakan banget. emang kemiskinan ya. bener sih. Kemiskinan dan Miskin, kurangnya butuh duit, pendidikan. kriminal. Butuh duit, pengen ngapain. Tapi kenapa kok Tapi- bingungnya? Hah? Apa, Kenapa Kak? bisa sorry aku motong ya. Bisa juga tahu karena ada kesempatan gitu. Oh, kesempatan Kesempatan gitu. dan Iya, jadi awalnya emang nggak niat, cuman kok kayaknya Iseng Oh, gak sih? iya, awalnya? kayaknya iya. kok suasananya enak gitu dan nggak ada orang, jadi kayak nggak saja lah kayak gitu. Nyoba-nyoba. Bisa. Iya, Ada dapat. gitu Iya. kesempatan. Berarti emang keteguhan iman dan Iya. pendidikan juga ya. Iya betul itu. Tapi ada loh yang Gimana? ngelakuin di depan banyak orang Oh itu juga banyak banget tau. Sebenarnya iya sih, kadang orang juga. kayak Oh iya. Eh, kan kayak Biasanya kalau ngelakuin yang di depan orang itu orang-orang sekitarnya Malah tuh nggak peduli. curiga. nggak peduli, iya. karena ya cuek gitu. cuek kadang juga Karena mereka ngiranya tuh takut punya beban dia. dulu. Iya sih ya. Ya, lanjut. Tapi maksudnya kayak gini loh. Kemiskinan kan nggak cuma terjadi di Lampung ya, misalnya di daerah-daerah gede gitu. Pembegalan juga nggak terjadi di Lampung. Cuma kenapa yang marak tuh pembegalan gitu? Apa yang menyebabkan orang itu, misal apa ya, kasarnya ngomong kayak butuh duit nih, pengen melakukan kejahatan, kenapa milihnya begal gitu? Gue pengen begal aja deh gitu. Kenapa harus begal gitu kan? Maksudnya kenapa nggak nyopet gitu kan? Maksudnya kalau nyopet kan apa ya, bukan mewajarkan sih, cuma kan nggak bikin terluka gitu loh. Kayak ini tuh ekstrim banget loh begal tuh. Mungkin semua dia udah pernah nyoba nggak sih kalau kriminal Oh, kayak atau gitu mungkin mah? dia udah bertahap ya. Iya. Jadi kayak Tapi mungkin bisa jadi karena apa ya? Dia tuh orang Lampung yang keras gitu loh. Karena orang Lampung kan keras kan. Jadi dia kayak ngelakuin apa aja kayak gue bisa gampang ini mah. Jadi dia kayak punya pikiran begal gitu. tapi sekali lagi emang kadang karena mereka punya backingan dan rombongan yang Iya. banyak. Iya, rombongan itu yang serem banget. Kadang geng-geng itu juga nggak sih? Geng-geng yang Gangster, iya. itu tuh kadang juga ya benar kayak pas kalau ada kesempatan gitu-gitu. Misal kita lagi jalan terus tiba-tiba lihat cewek sendirian gitu. Ya, gas. Aduh itu mah. Kadang bisa pembegalan bisa bertumpuk ke pembegalan, pemerkosaan, segala macam, pembunuhan gitu kan. Emang sedih banget ya Lampung sampai dicap kota begal itu tuh miris. Kadang malu juga kayak Lampung tuh nggak cuma begal, cowok. Bahkan aku kalau mudik ya, aku mudik kemana gitu, ke Medan, ke Jakarta atau kemana gitu kan, orang liat mobil aku BE tuh langsung pada minggir. Iya. Beneran aku pernah Demi apa sih? iya, aku pernah kejadian di Medan. Kan Medan itu juga Sumatera kan, keras-keras gitu kan. juga. Cuman pas ngepat mobil aku tuh BE tuh kayak pada minggir gitu. Gak mau Kayak, macem-macem. iya, kalau BE kan aku di kotanya bukan di pelosok-pelosoknya gitu. Iya sih. Kalau ada yang tahu boleh komen. Ceritakan pengalaman kalian tentang Iya, begal, guys. Tapi begal mobil juga ada ya? Justru yang mereka mobil. Merampok gak sih? Iya, Aku pernah dibacain nonton. kaca mobilnya. Aku pernah nonton di Reels Instagram. Jadi ya kayak biasa aja, di depan ada truk. Nah, dia lagi lewat nih. Mungkin memang di belakangnya agak sepi. Nah, Tapi terus begalnya pakai motor. enggak pakai Mobil. mobil juga. Diterabas, di pinggir-pinggirin gitu loh. Dan semua orang yang di dalam mobil itu keluar bawa senjata tajam. Oh, pernah lihat. Iya kan? Cuman orang yang si korbannya ini tuh langsung tabrak aja. Karena kan kalau berhenti kan Iya, kemungkinan malah untuk dibegal tuh lebih tinggi. Ya bener sih, jadi kayak sekali lagi itu kita harus punya keberanian dan keberanian. Iya. Tapi kalau yang memang begal motor tuh lebih serem gak sih? Begal motor tuh bisa langsung ke bener-bener leher putus. Iya. Serem banget. Soalnya mereka bos, dia tuh bawa banget terus. Tapi kalau mobil juga bisa tahu Iya sih. dikelabuin. Misalnya lagi di jalan tol, ada loh yang kasus apa Masa sih? ya sih di tol? Ya Allah. Serius Astagfirullah. ada. Jadi dia itu Aku kira tol tuh udah paling aman tau. Iyalah kan, Sumpah. rame. karena Iya. tol itu tuh ada ininya loh, kanan kirinya kan kosong. Kalau tol di Jakarta kan perumahan, gedung, itu kan masih ya. Tapi kan kalau di Lampung ini masih Hutan-hutan ya? hutan-hutan. Itu tuh biasanya nyumput di situ. Ada Lompat waktu itu pernah dengar aja sih aku nih. Katanya dia tuh motifnya itu dia tuh ngelempar telur ke kaca Ah. depan. Oh. Dan itu tuh telur kalau misalkan di swipe pakai ini, Itu Iya. telurnya nggak lebar hilang, ya? malah ngelebar dan bikin pandangan blur. Nah di terus situ berhenti. begalnya beraksi, Oh. berhenti dibegal gitu. Dan ada yang bilang kalau misalnya ada yang lempar sesuatu ke depan kacanya itu jangan langsung di Iya, swipe itu. iya, Nanti ada udah malah sering melebar. sering di TikTok, sering di Instagram dia juga. Jadi kayak, lebih baik itu tuh motif jalan begal. terus. Motifnya banyak banget begal. Kenali motif begalan. Itu juga ya, hati-hati kalau misalnya kalian lagi lewat di jalan sepi terus tiba-tiba ngelihat orang tergeletak gitu. Oh iya, iya jangan kan nolongin. itu modus. Iya,
modus itu tuh. Itu aku sering baca kalau di Twitter. Kan? Iya. Jadi kayak banget ya apa sih? ya? Bukannya kita nggak manusiawi, cuma kalau apa ya? Kalau misalnya kalian merasa Lebih nggak baik enak aja kayak nggak menghindari. berani, nggak bisa membantu gitu, ya mending nggak usah nggak sih? Waspada. Soalnya sering juga dan ada juga katanya yang tiba-tiba dikasih palang apa namanya? Misalnya di tengah jalan dikasih apa ya? Daun kelapa itu yang panjang itu. Oh, iya, taruh iya, di tahu. jalan apa daun apalah gitu. Terus akhirnya orang itu Kepo turun, lah ya, enggak penasaran. turun terus pengen digeser gitu, kena itu, Ah, kena itu. Dan ada juga, misalkan kita lagi naik mobil, itu tuh ada pemotor, mungkin ada 3 atau 4 motor, itu tuh kayak nunjuk sesuatu di mobil kita, entah ada apa gitu. Nah nanti yang belakang ngikutin juga, nah itu motif pembegalan. Jadi Jangan. nanti si pemobil ini turun, nah mobilnya diambil. Yang penting hati-hati, kenali motif begal, jangan terlalu percaya sama orang lain. Ya lebih baik Ya. juga jangan sendirian kalau Iya, mau jangan kerja itu. Kayak harus seenggaknya punya teman satu. Punya teman satu iya. Kalau nggak punya temen, Iya. Ya ini pesan ojol. Abang Gojek solusinya. iya betul. Tapi ada loh, Apa? Apa? ya pembegal tuh nyamar jadi abang Gojek ada. Oh, itu yang ini ya, yang 1000 ide sih kayaknya. yang apa? Yang kita pesen Gojek, terus ada orang yang datang tapi plat nomornya beda. Oh, Tapi mereka tahu nama kita dan tujuannya kemana. Oh, berarti itu udah kerja sama nggak sih? Enggak, itu kayak apa ya? Kayak dia tuh di-hack gitu, nggak tahu di-hack atau dia ini denger Beli gitu. akun atau Oh, nggak tahu sih itu. Atau malah itu tuh Tapi- akun dari korban begal. Tapi Jadi dipakai sama dia nggak? ojolnya itu beneran. Oh. Jadi pas udah datang, platnya beda, bilang iya plat di situ beda lah. Terus udah naik, udah pergi, ojolnya itu ngechat, "Mbak di mana sih?" Dari Oh. depan. Itu. Tapi bener sih, kayak misal kita lagi nungguin Gojek, kalau misalnya ada orang tanya, Gojek ya gitu. Berarti kita harus tanya atas sama siapa dulu gitu kan. Iya. Tapi kadang juga, ya mungkin ya, saya nggak pernah tahu. Kayak mungkin emang udah kerja sama juga sama ojol-ojol gitu kayak, nih aku dapat orderan di sini, coba. Itu tuh lebih ke, iya pembegalan juga sih. Banyak banget memang motifnya dan kita Pala. harus idenya banyak banget dan Iya. lebih pinter kayak daripada kita. Enggak, maksudnya gini loh, begal tuh pintar tapi dalam hal yang buruk gitu ya. Kenapa nggak diamalkan ke hal yang baik gitu, seenggaknya kayak masuk, ya dapat pahala gitu. Bermanfaat, bisa jadi legenda gitu. Bermanfaat bagi masyarakat. tidak merugikan ya, tapi bermanfaat. Enggak, maksudnya apa? kuotas hari ini. Ceritakan pengalaman. Enggak loh, iya. Enggak ini. Apa sih naikkan tagar jangan jadi begal. Petisi gitu. Oh, hashtag Kawal kenali. hashtag jangan jadi begal. Say no to begal. Oke, mungkin sampai sini aja ya pembahasan kita bersama Kak Claris yang sudah menemani kita, yang sangat cantik ya, sudah memberikan motivasi dan pendidikan kepada kita semua yang bermanfaat. Dan juga pada yang nonton. Ya, kalian Mungkin punya pengalaman unik boleh ceritain di kolom ceritain di bawah komentar aja. kalian. Jangan lupa follow akun IG kita juga ya. Ini. Di bawah. Ini juga Kak Claris Kalau nih. ya, kalau nggak ada di sini berarti di deskripsi. Soalnya editornya kalau capek ya. Oke. Oh ya, dan kita lagi di tempat Di Jaya Di ini. Jaya ya. Terima kasih buat Jaya. Jangan lupa mampir nih. Jangan lupa Kopinya enak follow. banget. Sumpah. Enak banget. Udah, oke cukup Oke, dari kita aja. aku mohon maaf juga sebelum aku kekurangan karena kita di sini juga sama-sama belajar, sama-sama sharing, Iya, sharing. kenalan semuanya. Terima kasih Kak Claris Ya, sudah terima kasih, sharing. Kak Iya, Claris. terima kasih sudah mau mengundang aku sebagai pembicara narasumber Iya, kalian. oke. Makasih juga ya teman-teman yang udah nonton. Bye bye. Dadah. jangan lupa apa ini? Subscribe, jangan Oh, lupa like, dan comment, di-share. and share Dan sebanyak-banyaknya. tungguin Kacang berikutnya. ya Kocang Lover. Dadah. Dadah. See you. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you